bergerak ini di bidang ini, apakah karena merasa sesama perempuan atau mungkin ada hal lain nih, Mak? Sebetulnya tidak juga ya, tetapi kita percaya bahwa mendidik perempuan itu mendidik generasi. Oh iya, betul. Ya, sehingga Rumah Pekerti itu dalam logonya kami itu ada R besar, itu adalah rahim. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, kembali berjumpa dengan pemirsa Labuan Bajo Podcast, dan kali ini saya Tino mengunjungi rumah yang sangat indah dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Dan rumah ini namanya Rumah Pekerti ya, Pak? Yeah. Rumah Pekerti. Yeah. Jadi untuk Anda semua yang mungkin berada di area Labuan Bajo, Manggarai Barat, atau mungkin di Flores, NTT, dimanapun Anda berada yang menyaksikan edisi kami kali ini, di mana kita akan masih dibincang inspirasi, dan kita akan bertemu ya, ataupun ngobrol bersama 40 menit ke depan bersama dengan tokoh inspirasi perempuan yang sangat hebat yang saat ini ada di daerah Labuan Bajo. Kita langsung kenalan. Silakan Oma, nama lengkap, nama panggil atau nama kesayangan juga boleh. Silakan Oma. Baik, senang sekali, saya apresiasi sekali ya hari ini dikunjungi oleh podcast Labuan Bajo. Iya. Oh ya. Saya Margareta Subekti, saya biasa dipanggil Oma Bekti. Ya, dari Rumah Pekerti. Iya, Rumah Pekerti. Jadi ini biasa dipanggil Oma Bekti ya. Iya. Dan Oma, kita ini bicara banyak tentang kegiatan yang Oma lakukan. Nah, Oma, yang pertama ini Oma, ini kami ya, khususnya ya generasi muda ini kan juga pengen tahu nih Oma, dengan begitu banyak aktivitas, apa inspirasi Oma awal nih mau bergerak di Rumah Pekerti ini? Silakan Oma. Ya, sebetulnya proses perjalanan untuk menuju di Labuan Bajo dan Rumah Pekerti itu sudah diawali dari tempat asal saya. Saya dari Jogja. Saya dari Jogja. Saya dari Jogja, kebetulan mempunyai suami orang Manggarai. Dan kita datang di Labuan Bajo ini tahun 90. Jadi kita 35 tahun Kakak di Labuan Bajo nih. Iya, 35 tahun. Nah, di proses waktu kita muda, kita juga aktif bersama dengan teman-teman komunitas, baik dari gereja maupun dari publik gitu. Di Jogja. Kita pernah bekerja juga untuk bersama dengan teman-teman perempuan untuk menangani teman-teman perempuan dari istri-istri tukang beca yang ada di sana. Di Kalicode, di bawah. Di bawah. Waktu Romomangun ya? Iya, dengan Romomangun. Itu tahun 80-an. Romo Sandi gitu ya? Iya, jadi kita bersama dengan teman-teman aktivis, aktivis untuk baik gerakan lingkungan maupun untuk pergerakan pemberdayaan perempuan. Itu dari tahun 80-an. Nah, terus kita hijrah ke Labuan Bajo tahun 90-an, tetapi kita tidak langsung menetap di Labuan Bajo. Waktu itu kita proses perjalanan sampai ke Flores Timur dulu. Flores Timur. Kita sempat 10 tahun di Flores Timur, tetapi kita juga tidak tahu ya kenapa kita selalu diajak untuk bersama dengan teman-teman perempuan dan menemukan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman perempuan. Karena di Flores Timur, di Larantuka, kami sempat mendirikan komunitas perempuan Sedon Senaron Lamaholot. Di sana kita juga memberdayakan teman-teman, kita
membantu teman-teman perempuan dari mereka yang ditinggal suaminya untuk menjadi TKI atau dia sendiri. Ya, dia sendiri juga merantau gitu. Ada banyak permasalahan yang dihadapi baik mereka yang ditinggal maupun yang mereka menjadi TKI di sana. Oh gitu. Ya, Berarti Flores Timur dulu. Ya, di Flores Timur kita 10 tahun, terus baru kita kembali ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya, di Labuan Bajo. Nah, ini Mak, ini bergerak ini di bidang ini apakah karena merasa sesama perempuan atau mungkin ada hal lain nih, Mak? Sebetulnya tidak juga ya, Iya. tapi kita percaya bahwa mendidik perempuan itu mendidik generasi. Oh iya, Ya, betul. ya sehingga rumah pekerti itu dalam logonya kami itu ada R besar, R besar. itu adalah rahim. Oh iya, Ya, karena rumah pekerti itu bukan hanya sekedar rumah, maksudnya bukan rumah hanya tempat singgah untuk teman-teman perempuan atau tempat berkumpulnya teman-teman perempuan, tetapi menjadi tempat bersemainya kebaikan, tempat bersemainya untuk bagaimana kita saling mengedukasi teman-teman perempuan. Ya, karena di awal tahun kami datang di Labuan Bajo sebetulnya rumah pekerti itu bersama dengan teman-teman korban kekerasan. Oh iya. Ya, awalnya dari korban kekerasan. Kekerasan, Ya, korban kekerasan. Terus banyak juga teman di proses perjalanan waktu ya. Ada teman-teman karena mereka menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa di proses perjalanan itu ternyata teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan itu karena apa? Faktor ekonomi. Oh iya, betul. Ya, karena faktor itu ekonomi. Sehingga kita bersama dengan teman-teman apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah meningkatkan skill kemampuan dari teman-teman perempuan. Supaya apa? Supaya teman-teman perempuan mempunyai posisi tawar, mempunyai bargaining position baik di dalam rumah tangga maupun di dalam publik. Ya, Nah, ya. Mak, ini berkaitan dengan ekonomi nih. Apakah karena ketergantungan nih dengan suami atau gimana sehingga gampang kan suami atau apa gitu, makanya tim KDRT atau mungkin ada hal lain nih, Mak? Ya, saya pikir kita tahu bahwa di Indonesia itu patriarki masih begitu kuat ya, sehingga teman-teman perempuan apalagi untuk di NTT bukan hanya di Manggarai saja, itu seluruh NTT bahwa ya itu perempuan itu ya jangan lihat sekarang, tetapi di yang sebelumnya itu banyak perempuan-perempuan yang sering tidak mendapatkan akses dalam banyak hal, baik akses pendidikan, akses kesehatan, atau juga akses publik, atau dia juga tidak mempunyai kesempatan untuk akses bekerja, karena ada image bahwa kalau perempuan bekerja itu tidak baik, misalnya seperti itu. Nah, apalagi yang berkeluarga ya. Ya, itu. Makanya harus perempuan harus rumah begitu ya. Betul, ya. Bisa berkembang. Ya, itu. Mak, ini kan Mak dari Jawa ya, dari daerah Jawa, dari Jogja. Apakah ketika nih mulai aktivitas apa di daerah Flores Timur tadi sudah sempat ngomong lalu ke Labuan Bajo nih, apakah ada makanya mengenai budaya ya? Kan budaya kan berbeda nih. Apakah juga ada pergolakan budaya gitu atau cepatnya menyesuaikan nih? Kalau untuk yang berkaitan untuk menyesuaikan itu sebetulnya kita karena mungkin terbiasa juga dari muda saya berkelana ya seperti itu ya, sehingga kita biasa, terus kita juga tumbuh di alam apa semuanya sehingga kita biasa. Terus di Jogja pun kita juga bergaul untuk seluruh Indonesia. Bahkan di rumah kami itu, di rumah orang tua saya juga bersyukur ya, orang tua kami itu menerima dari teman-teman baik dari NTT, dari Papua, dari mana saja, sehingga kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan itu. Tetapi juga ada banyak hal yang menjadi tantangan ya, karena kita sampai sekarang sebetulnya Oma selalu dibilang orang luar dan sebagainya. Tetapi bagi saya di mana kita tinggal, di mana kita hidup, itulah
daerah kita, kehidupan kita, dan apa yang bisa kita sumbangsihkan di mana tempat kita berada, itulah yang harus kita lakukan. Jadi saya tidak pernah melihat bahwa oh ini saya orang Jogja terus, tidak juga. Dan pada waktu saya datang di sini dan saya menjadi istrinya orang Manggarai, saya belajar bahasa Manggarai. Ya, karena zaman Danong itu orang tua kami yang ada di sini, Ame itu bisa berbahasa Indonesia, tetapi Mama tidak, sehingga saya berbahasa Manggarai supaya saya bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Ya, itulah. Nah, sehingga pada waktu kita mau juga mempelajari atau juga mau memahami budaya atau kehidupan, rangkaian dari kehidupan, saya pikir kita bisa diterima. Termasuk di Flores Timur, saya juga berbahasa Lamaholot. Lamaholot belajar juga. Saya berbahasa Lamaholot. Ini ketika Mama mulai mengurus nih, kan perempuan nih, kan peka nih persoalan budaya nih. Apakah pernah ada bahasa kayak misalkan Mama kan membela nih kan, membela perempuan yang tertindas, apakah mungkin ada bahasa yang kau bawa, kenapa nih harus ikut urusan orang lain gitu, rumah tangga orang gitu, atau apakah ada bahasa gitu? Itu sering sekali ya, sering sekali. Bahkan ada yang lebih karena misalnya dianggap bahwa pada waktu teman-teman perempuan itu berani mengatakan tidak saat dia mengalami kekerasan atau misalnya saya akan pertemuan, saya mau mengikuti diskusi dan sebagainya, kita juga akan berbagi karena di rumah pekerti kita juga berbagi pengetahuan, berbagi banyak hal gitu, itu ada banyak yang dilarang juga. Nah, terus kita ubah strategi. Jadi pada waktu kita kita pertemuan tidak hanya teman-teman perempuan juga, tetapi kita ajak keluarganya, kita ajak suaminya. Ada yang mau, ada yang tidak. Ini berat. Yang tidak mau nih bagaimana nih? Yang tidak mau nih. Ya, yang tidak mau saya datang di rumahnya. Kamu datang rumah? Iya, saya datang di rumah. Iya, kita datang di rumahnya. Saya diskusi dengan istrinya. Terus kita berbicara. Saya sebetulnya ingin tahu bagaimana sih pikiran bapak, bagaimana pikiran suami tentang saat istrinya itu bekerja di luar, atau istrinya mempunyai kemampuan lebih, misalnya berbicara, atau dia juga mempunyai keterampilan yang lain. Kita ingin tahu itu. Nah, akhirnya setelah kita sering, pertamanya juga ditolak, banyak ditolak. Banyak ditolak dan penolakan. Apalagi orang timur kita ini kan keras. Laki-laki. Iya, tapi tidak apa-apa juga karena bagi kita pada waktu saya selalu percaya bahwa saat kita melakukan kebaikan, kita dengan kesederhanaan, kita juga dengan ketulusan, itu kita akan diterima. Tetapi itu juga kami yakini tidak mudah ya. Maksudnya itu proses yang agak lama juga. Oma, lalu berikutnya Oma, ini kan di tantangannya Oma. Ini kita belum menjelaskan ke semua nih. Arti dari rumah pekerti ini, ada kata pekerti ini makanya mana Ma? Pekerti gitu. Ya, jadi kalau kita rumah itu bukan hanya bangunan rumah kita, tetapi sebetulnya adalah jiwa kita. Makanya kenapa tadi logonya itu R yang besar itu adalah rahim. Rahim. Siapa yang memiliki rahim? Perempuan. Dan perempuan itu adalah yang menjaga keluarga, menjaga kehidupan, juga menjaga ibu bumi. Makanya kenapa rumah pekerti itu menjadikan tempat bersemainya budi pekerti. Dimulai dari mana? Dari rahim kita. Dari rahim kita. Rahim itu yang memiliki perempuan, dan ibu bumi itu adalah rahim juga. Nah, inilah filosofinya kita bahwa rahim tempat menyemaikan hal-hal yang baik, kebaikan, kehidupan, keberlanjutan itu dari rahim. Itulah rumah pekerti. Rumah pekerti. Jadi memang dasarnya dari seorang ibu ya gitu ya. Untuk sebuah generasi pokoknya ibu ini sangat penting di posisi ini ya Bu. Jadi jangan aneh-aneh dengan ibu, seorang ibu. Dari semua daerah yang pernah Oma kunjungi untuk pendampingan ini,
ini banyaknya anggota nih yang perempuan ini paling banyak di mana nih, Ma? Kan ada dari sempat di Jawa, lalu ada di Flores Timur juga sampai ke Labuan Bajo. Paling banyak anggota nih, jumlah anggota nih yang bergabung. Kalau untuk kita berbicara, karena hampir seluruh Flores kami jalan ya. Iya, iya. Saya pernah naik motor dari Labuan Bajo sampai ke ujung Flores Timur. Pernah pakai motor. Pakai motor. Oh, Iya, oh, iya, iya. iya. Jadi kita pernah itu, dan kami singgah-singgah di tempat-tempat di ke Ende, ke Momere, ke Bejawa begitu, dan kita ini, dan ternyata hampir seluruh Flores Berasa ya, itu di proses perjalanan kami menemukan ada banyak teman-teman perempuan itu selalu terpinggirkan. Iya. Yang seperti itu. Iya. Nah, kebetulan kalau untuk di Flores Timur, kami tinggal di sana. Iya. Di sana kita bersama dengan komunitas yang ada di sana, dan kita melahirkan namanya Sedon Senaren Lamaholot. Itu iya. perempuan perempuan luhur Lamaholot. Oh iya. Ya, itu jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak gitu. sekali. Iya. Nah, Ya. Ma, ini dalam perjalanan nih Oma, apa yang membuat Oma kuat nih? Jadi tidak mabuk di jalan, tidak lemah lah di jalan gitu. Kalau untuk Membuat Oma mabuknya kuat. tidak, karena kita memang tukang jalan ya, dari Iya. dulu kita tukang jalan, Yang membuat Oma kuat nih. dan kita tetap senang. senang. Tetapi bahwa support keluarga itu luar biasa ya, maksudnya iya. suami juga mendukung, terus Iya. ya pada waktu di awal kita belum punya anak ya, Iya, belum iya. punya anak, kita masih berdua, dan kebetulan suami bekerja untuk NTT sampai ke Papua dan Timor Leste. Ya, sehingga kita di proses perjalanan itu. Nah, boleh tahu dulu Bapak di Bapak itu dulu di USC Kanada. Oh, USC Ya, di USC Kanada. Terus kita pernah satu lembaga juga, tetapi setelah kita menikah kita tidak boleh. Bukan karena kita perempuan terus saya yang harus mengalah gitu ya. mengalah, tidak ya, juga. Ini Bukan pilihan ya. Pilihan, ya, pilihan. bisa diam. Nah, terus setelah itu Ya. kita Samuel suami saya itu di Swiss Contact, terus di Yayasan Komodo kita. Oh iya, Swiss Di- Contact, ya, di ya. Swiss Contact itu. Iya. Sehingga proses untuk tourism di Labuan Bajo atau di Flores itu kita juga mengikuti, karena kita sering ikut jalan juga. Gitu. Berarti ini pasangan yang sama-sama aktivis ya gitu. Sebetulnya mempunyai chemistry yang sama Iya, jadi begitu. aman nih bergerak sama-sama satu arah. Iya, waktu itu. Jadi kebetulan waktu tahun 91 anak kami yang pertama itu lahir meninggal. Iya, iya. Terus kami cukup lama dulu, tahun 96 baru ini. Tetapi ternyata di balik itu kita itu ada hikmahnya. Saya melihat bahwa ternyata Tuhan menggunakan kita untuk supaya kami berdua masih bisa jalan-jalan membantu teman-teman perempuan Iya, yang lain. betul ya. Ya, karena setelah tahun 96 anak saya lahir, saya jeda, tetapi saya tetap mengerjakan di rumah. Oh, Ya, iya. untuk itu. Nah, inspirasi rumah pekerti itu kita bangun di rumah itu juga karena kita tahu supaya kita juga bisa bekerja di rumah dan kita bisa tetap membantu anak-anak kita. Iya. Karena pada usia emas anak-anak itu butuh kita sebetulnya. Iya, Butuh kita. benar. Parenting yang paling utama itu sebetulnya pada usia emas. Usia emas itu ya. Iya. Dan butuh banyak pendampingan ya. Betul, sehingga kita selalu juga mengingatkan kepada teman-teman perempuan bahwa kesempatan kita bersama dengan anak kita itu ya usia itu dan sampai ke SD saja. Iya. Kan sekarang bisa SMP mereka bisa sekolah di Iya. luar, SMA apalagi Betul. itu, sehingga pada waktu kebersamaan dengan orang tua bersama dengan bapak mama itu sebetulnya itu adalah proses perjalanan kehidupan yang bisa lebih baik untuk anak-anak. Nah, itu yang menentukan gitu ya Mama ya. Betul. Menentukan mereka pendiri bentuk ya. Betul, iya. Dan untuk orang tua, untuk anak usia Iya, lebih iya. dekat seperti Iya, itu ya. betul, iya. Nah, wah ini dalam perjalanan nih Oma, ini juga bentuk pendampingan nih Oma. Seperti apa nih yang Oma lakukan untuk mereka dampingan? Bentuknya seperti apa nih Oma? Ya, jadi kalau
teman-teman itu kan, ya ini saya baru cerita Iya, ya. iya, Jadi di iya. awalnya itu dikiranya kita ini dibantu dari mana-mana. Sebetulnya Oh, tidak. iya. Sebetulnya tidak. Karena apa? Saya dengan suami itu bersepakat untuk menyisihkan penghasilan kami. Wow. Ya, kita bersepakat untuk menyisihkan penghasilan kami untuk membangun rumah pekerti ini. Oh, Ya, gitu. ya. Jadi kami mendanai untuk kegiatan di rumah pekerti itu dari dananya kami sendiri. No, Ya, tidak ada yang orang tidak, bersorak, tidak, ada. tidak ada. Oh, iya. Ya, jadi seperti itu. Terus kami membangun jejaring dengan teman-teman yang mempunyai expert karena kita berpikir bahwa teman-teman perempuan ini perlu loh mempunyai keterampilan apa saja, sehingga kita berjejaring. Waktu itu kita dengan Siloam Hospital. Jadi mereka ada dokter-dokter itu yang dengan sukarela menjadi volunteer di rumah pekerti. Mereka memberikan keahliannya untuk kita diskusi tentang kesehatan perempuan, Iya. kesehatan tentang rahim mereka, terus kesehatan tentang bagaimana kita harus menjaga supaya kita lebih sehat, bagaimana kita mengetahui penyakit kanker secara dini yang seperti itu. Kami mengundang expert seperti itu dan saya senang sekali karena waktu itu Siloam itu membantu kita. Ya. Jadi Oma membangun kerjasama gitu. Betul, ya. Sesudah itu kita juga menjejaringkan kepada dinas-dinas ya, dengan dinas-dinas kita juga menjejaringkan sehingga teman-teman itu ikut untuk pelatihan, dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan. Iya, pelatihan apa nih, Mang? Menenun atau jahit atau ada macam-macam pelatihan? Pelatihan apa nih, Mang? Menenun atau jahit atau ada macam-macam pelatihan nih? Di awal itu sebetulnya lebih ke berkaitan dengan pariwisata ya. Iya, Waktu itu pariwisata, dengan dinas pariwisata. Dinas pariwisata ada berkaitan dengan homestay, dengan hospitality dan sebagainya yang seperti itu. Terus dengan disperindak. Iya. Nah itu juga ada pelatihan untuk yang berkaitan dengan craft gitu. Oh iya, Gitu. ekonomi Ya, kreatif ya, gitu ya. ya. Nah, Mama, ini kan dalam bentuk nih, termasuk ini yang kita lihat di sini ya, Ma. Ini kan ada juga bentuk yang anyam-anyam, Ya. lalu ada ini apa yang dilakukan nih, Ma, dengan ini semua nih, Ma? Ya. Dari mana hasilnya nih? Ya, jadi sebetulnya rumah pekerti itu kita ada 3 divisi utama. Oh iya, Ya, 3 yang divisi. pertama Ya. kita untuk edukasi dan aksi. Edukasinya juga meningkatkan kapasitas, membangun kepercayaan diri, juga membantu mereka untuk bisa itu tadi speak up pada waktu mereka ada perlakuan kekerasan dan sebagainya. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua itu kita ada yang berkaitan dengan keterampilan yang souvenir, kerajinan, menjahit dan sebagainya seperti itu. Iya. Terus yang ketiga itu kita mengolah makanan lokal. Mengolah makanan lokal. Iya, mengolah Iya. iya. Sehingga teman-teman perempuan yang ada di rumah pekerti itu kita tidak paksakan
Ya. Kita tidak paksakan untuk harus ikut menenun, harus ikut menganyam, tidak. Tetapi sesuai dengan passion mereka. Ya. Termasuk pada waktu mereka mengalami kekerasan, kita tidak memaksakan untuk mereka menceritakan, tidak, Ya. tidak. Ya. Ya, jadi kita Oma kalau seperti ini kita berbicara, tetapi dengan mereka saya mendengarkan. Ya, saya mendengarkan. Terus ada beberapa kamar kami kosong, itu Ya. juga kita gunakan untuk kadang-kadang mereka datang hanya untuk menangis, hanya untuk tidur saja. Di kamar kita saya siapkan di tembok itu saya cat hitam dan saya siapkan kapur tulis sehingga dia bisa menulis. Tulis apa yang menjadi masalah begitu ya. Iya, sehingga tidak perlu kita diomongkan dengan kita, karena kita Iya. tidak memaksakan untuk dia bercerita. Iya. Saya siapkan buku juga, siapa tahu dia mau menulis di bukunya. Tetapi kalau yang di tembok itu nanti dia akan hapus. Tetapi di sebelahnya saya selalu memberikan kata-kata motivasi positif, sehingga pada waktu dia menuliskan, mencurahkan, karena saya pernah lihat itu dia tidak hapus, dia menulis pokoknya macam-macam yang dia tidak suka, buat tulis saja gitu. Nah, terus akhirnya saya hapus pakai air, tetapi saya sandingkan dengan tulisan-tulisan yang memberikan motivasi kebaikan. Kebaikan. Jadi sampai dia menulis dia bisa baca gitu ya. Ya, supaya bisa meredamkan. Karena ada banyak hal teman-teman perempuan dari proses, karena Rumah Pekerti itu dari 2012. 2012. Ya, tetapi 2010 kita sudah mulai, tetapi kami baru berdiskusi dengan beberapa orang saja. Tetapi 2012 kita sudah mulai. Awalnya itu sebetulnya pada waktu pemilihan legislatif dan meletakkan perempuan pada kuota 30%. Waktu itu. Nah, perempuan ada banyak masuk di legislatif, tetapi saya melihat tidak banyak mempunyai kapasitas yang ada di situ. Sampai di 2012, waktu itu bersama dengan pemberdayaan perempuan, kita melakukan untuk debat perempuan. Pertama kali itu di 2012 dan sampai sekarang tidak ada ya. Hanya waktu itu saja. Itu kami yang melakukan untuk debat calon legislatif perempuan. Ya, karena kita berharap bahwa perempuan yang ada di legislatif itu bukan hanya sekedar duduk di sana, tetapi memperjuangkan kita. Iya, betul. Dengan jumlah yang hanya segitu kan. Betul. Harus kualitasnya harus bagus gitu. Iya, walaupun waktu itu saya juga tidak setuju. Kenapa harus hanya 30%? Kenapa harus 30%? Itu kan berarti dibatasi juga ya. Betul, iya. Tetapi ya sudahlah kalau misalnya ada pembatasan 30%, tetapi bagaimana kita mengkualitaskan perempuan? Iya, di jumlah seperti itu. Betul, ya. Nah, Mama, lalu ini yang hasil anyaman ini, apakah ada binaan nih lanjutan juga ini untuk perempuan gitu, ataukah hasil dari mana nih, Ma? Iya, kebetulan kan kita teman-teman itu asalnya kan sebetulnya di Labuan Bajo ini menjadi kota mininya Manggarai ya. Sehingga mereka berasal dari mana saja gitu. Nah, sehingga yang mereka mempunyai keterampilan itu saling berbagi. Nah, setelah mereka di sini itu kan biasanya mereka bercerita, "Oma, di desa kami itu mama-mama membuat ini." Tetapi membuat anyaman karena setelah kita tahu itu anyaman itu bagian kehidupan dari orang perempuan Manggarai. Sehingga menganyam itu bukan hanya sekedar mereka menganyam membuat produk tidak, tetapi menganyam itu sebetulnya rangkaian kehidupan perempuan Manggarai Barat. Yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan adat istiadatnya mereka dan kehidupan perempuan itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita ini ada anyaman dari Gulundaring, ada dari Sanonggoang, ada juga dari Manggarai Timur. Ada teman-teman perempuan karena apa? Di Rumah Pekerti ini selalu dikunjungi banyak orang. Dikunjungi banyak orang, ada banyak tamu. Terus sekarang ini saya juga membantu untuk teman-teman disabilitas, terutama untuk komunitas tuli. Nah, disabilitas nih, Mama, apa yang dibuat nih, Ma? Nah, kita setiap hari Minggu itu kita ada belajar untuk bahasa isyarat. Karena teman-teman tuli itu sebetulnya mereka mendengarkan dengan mata dan berbicara dengan jari.
Iya. Ya, seperti betul, itu. iya. Nah, kita berharap bahwa teman-teman bisu tuli ini, teman tuli itu Iya. juga setara seperti kita. Iya. Nah, sehingga di hari Minggu itu kita undang dari berbagai, sebetulnya dari instansi juga kita undang, dari pelaku pariwisata, kita ajak untuk belajar bahasa isyarat supaya mereka juga memahami teman-teman dari komunitas tuli Iya, yang ini. bicara, betul. Iya. Betul. Kemarin pada waktu kita bercerita, ternyata mereka gini, oh ya kemarin tuh kami mau dibantu untuk alat pendengar, tetapi itu bukan kebutuhan kami, gitu. Ya ternyata kebutuhan mereka adalah laptop dan proyektor supaya Ya. mereka bisa membelajarkan untuk teman-temannya. Kita bisa langsung lihat. Betul, iya, lebih itu. Nah inilah yang kadang-kadang kita termasuk Oma itu melihat melihat membantu mereka itu terkadang itu bukan kebutuhan mereka. Iya, betul. Iya. Tidak pas. Iya, makanya kita selalu mendorong bahwa ajak diskusi mereka, Iya. ajak dialog dengan mereka supaya kita paham, supaya kita juga tahu sebetulnya yang mereka butuhkan, bukan berdasarkan kacamata kita, begitu ya. Betul. Yang mereka yang sesuai lah dengan kebutuhan Iya, mereka kan. iya, iya. Kadang niatnya baik hanya tidak pas begitu. Betul, ya, Oke. ya. Ini kita bicara mengenai keluarga nih Oma. Ya. Apakah dukungan ini dari dulu sampai sekarang ini tetap stabil nih dari pihak keluarga atau ada turun naik gitu kan? Terkadang kan gitu kan untuk seorang aktif ya, yang sangat aktif kan lumayan juga. Ya, karena begini, kebetulan kalau suami juga mereka aktif di kegiatan bekerjanya pun berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Iya. lebih ke itu development gitu, lebih ke itu. Terus anak-anak ini juga saya sangat senang sekali karena Iya. ternyata mereka juga mempunyai interesting, suka membantu. sukanya. Iya. Nah, Jiwanya ada juga sama gitu ya Maya. ya itu Iya. keuntungan bagi kita sehingga di proses perjalanan dari tahun 80 sampai sekarang itu sebetulnya mereka tidak masalah dengan Iya. misalnya mamanya jalan terus atau apa gitu karena mereka juga sering Sudah kita ada. libatkan, Oh iya. sering kita libatkan. Betul, ya. Tapi pernah pada waktu anak saya yang perempuan yang bungsu itu melalui pada fase remaja, Ya. begitu itu saya dapat tantangan luar biasa karena waktu itu saya bekerja untuk P2TP2A yang dari pemberdayaan perempuan. Ya. Nah kebetulan waktu itu kita ada kasus tentang perdagangan anak, ya terus kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Nah ibu itu pergi ke tempat dugem, pergi ke tempat yang iya. seperti itu gitu. Nah karena kita juga bagi kondom dan sebagainya Iya, ke iya. tempat itu. Nah teman-temannya melihat itu selalu bilang begini, wih mamanya Riris kah itu pergi ke tempat itu gitu. Nah saya baru menyadari oh iya aku punya anak remaja ya sehingga ternyata hal-hal seperti itu saya juga harus mempunyai proteksi kepada anak-anak saya karena anak saya juga dibully gitu. Iya anak saya dibully karena ibunya gini. Mereka kan tidak tahu. Kita tidak tahu nih Ya, mereka- apa kegiatan nih. tetapi untung karena kami terbuka, kami selalu diskusi dengan ibu bekerjanya seperti ini gitu, Nah, dengan sehingga anak-anak ya. anak-anak tahu, sehingga anak-anak juga bisa ini. Tetapi saya sadar juga, oh ya kita tidak boleh egois dengan seperti itu. Iya. Nah. Di tahun 2017 suami saya sakit, suami saya sakit dan harus di rumah. Ya. Nah, itu pada titik yang zero bagi saya. Zero karena waktu itu saya masih dibiayai untuk pergerakan kita di rumah pekerti, terus kehidupan perekonomian kita juga baik, puji Tuhan gitu. Tetapi di 2017 pada waktu suami tidak bekerja, terus anak-anak juga pas kuliah itu tantangan berat untuk kita. Iya, sampai itu drop ya gitu. Ya. Betul, itu titik terendah kita Terendah, gitu. iya. Waktu itu sempat kita mau menyerah gitu, Iya. cukup sudah gitu. Tetapi
kenapa waktu itu kita memotivasi teman-teman perempuan yang pernah pada titik nol seperti itu untuk bangkit dan tidak menyerah, kenapa sekarang saya menyerah gitu. Nah akhirnya di proses perjalanan tidak, kita tetap itu dan waktu itu suami sakit dan tetapi anak-anak supportnya luar biasa. Ya sampai anak saya yang pertama itu ibu adik masih kuliah waktu itu, dua-duanya masih kuliah, yang kedua dan ketiga itu anak sulung saya datang ke Labuan Bajo, ibu saya pegang adik satu, ibu pegang satu. Gitu jadi support keluarga itu luar biasa, maksudnya yang memberikan semangat Jadi membuat tidak menyerah, tidak membuat menyerah. penting juga untuk kehidupan ya. Betul, gitu. betul, ya. Nah inilah yang selalu saya sharingkan juga untuk di teman-teman dan kalau misalnya kita bisa mengundang juga dengan para suaminya itu kita diskusikan itu dan mereka baru oh ya gitu. Nah pengalaman ini dan saya juga bersyukur ya, maksudnya punya pengalaman seperti itu sehingga saya bisa apa namanya ya. Tetapi itu tidak mudah kakak, maksudnya. Mama di ketika titik terendah nih yang membuat mama begitu kuat yang menghadapi ya, karena hampir kan tidak semua orang kan kuat, bahkan kadang juga sampai berlarut-larut lama gitu. Nah yang membuat mama yang satu saja membuat mama begitu kuat dan cepat mengatasinya ini apa nih Ma? Di titik ketika mama pada posisi titik terendah ini Ma? Kita menyadari bahwa kita mempunyai kualitas diri. Iya, prinsipnya seperti ya. Kita mempunyai kualitas diri dan kita mempunyai kualitas yang diberikan oleh Tuhan dan kita sendiri mengkualitaskan diri dengan kita mempunyai pendidikan, karena saya sungguh sangat percaya bahwa pendidikan itu terbaik. Kita mempunyai pendidikan sehingga saya mempunyai pendidikan, saya selama ini mengkualitaskan diri sehingga saya bisa bangkit. Bisa bangkit, ya. Walaupun waktu itu kita menggantungkan semuanya dari suami karena cukup mencukupi gitu. Makanya ini juga yang selalu kita edukasikan kepada teman-teman. Kualitaskan diri kita karena ternyata roda kehidupan itu kita tidak tahu. Betul, itu menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak bisa tahu itu. Betul, iya. Sehingga pada waktu kita tahu bahwa saya mempunyai keterampilan ini yang bisa menghidupi, itulah yang kita kuatkan. Saya melatihkan, saya buka catering, saya jualan nasi bungkus yang 10 ribuan, saya punya jejaring, saya gunakan itu. Jadi apa ya, menyadari kualitas diri seperti itu ya Maya. Pokoknya selama ini yang dilakukan ya. Jadi bekal lah, ada bekal gitu Maya. Semuanya ada bekal. Ma, ini kan tadi sudah bicara. Lalu berikutnya ini pemirsa, ini juga di tengah kami ini ada piala. Nah, Ma ini sadar tidak nih pertama dapat piala ini? Sebetulnya tidak. Betul, karena ya kalau untuk penghargaan yang lain, karena di 2018 saya juga diundang di Abu Dhabi untuk ikut pertemuan untuk 70 negara di sana. Itu juga apresiasi luar biasa. Terus dari SCTV Award itu ini penghargaan liputan 6 SCTV Award. Itu sungguh tidak terduga dan saya juga kaget pada waktu SCTV datang di sini. Datang di sini itu terus sebetulnya hanya ingin melihat kenyataan gitu, benar enggak gitu. Nah ternyata mereka sudah mengetahui ini kan Oma kan, dan yang datang sini untuk survei nih Oma benar tidak nih. Tapi waktu itu saya tidak tahu karena kita tidak tahu, terus datang saja terus Oma biasanya kegiatan di mana, saya ajak saja di mana kita kegiatan, terus bertemu dengan teman-teman gitu. Nah ternyata itu rekam jejak itu penting ya. Betul. Karena pada waktu di Jakarta setelah kita diundang waktu itu beliaunya bilang begini, Oma nanti kita undang ke SCTV ya. Saya bilang saya tidak bisa kalau pergi sendiri karena
mata saya tidak bisa lihat satu sekarang. Oh, Ya, iya. saya pernah kecelakaan, kornea saya pecah. Oh, yang sebelah kiri. Iya, iya. Jadi saya tidak bisa berani untuk pergi jauh gitu, yang harus berpesawat dan Dari kiri sebagainya. itu susah. Iya. Gitu. Nah, gitu terus waktu itu tidak apa-apa, Oma, nanti bisa dengan anaknya Oma atau keluarganya Oma. Iya. Kita nanti semua yang tanggung, Oma bilang begitu, untuk pergi ke SCTV gitu. Iya, Iya kah, saya gitu. Terus Iya. akhirnya betul saya pergi di sana tanggal 19 kami berangkat, tanggal 20 itu Ya. menerima penghargaan, dan tanggal 19 itu kita dipertemukan dengan penerima award yang lainnya. Ada 9 penerima award termasuk dari Papua. Iya. Ibu Titik Soeharto juga. Oh, Itu, iya. ya, itu istrinya Bapak Prabowo juga Iya. mendapatkan award. Itu baru disampaikan, ternyata beliau itu dari SCTV itu tahu rekam jejaknya kita, yang kita lakukan dari muda. Jadi betul-betul bukan hanya karena saya di Iya. Flores di Labuan Bajo. Iya, bukan. Tidak. Memang dari awal ya. Iya, mereka tahu, bahkan waktu saya sebelum menikah itu, oh ibu dulu bekerja untuk istri-istri tukang beca, bekerja untuk pengrajin gula kelapa di Kulon Progo. Ibu yang membuat tabungan geser gerakan Rp1.000. Tahu. Oh iya. Iya, sampai saya juga kaget loh. Aduh gitu. Terus saya bilang, aduh, untung rekam jejaknya positif ya, kalau Iya, tidak. Gitu. Nah itu terus baru disampaikan kalau saya penerima anugerah. Itu. Iya. Jadi Oma tidak tahu nih bahwa Tidak hanya waktu itu, Oma nanti karena di SCTV, Iya, SCTV Liputan 6 itu kan sering mengundang sosok gitu. Iya. Ya, kita pikir kan kita diundang untuk itu ya. Iya. Ternyata kita mendapatkan penghargaan. diumumkan saat itu, Ma, atau diberitakan saat itu. Iya, pada- Ketika Oma sudah datang nih. Ya, saya di sudah sana datang nih. di sana. Kita diajak keliling semua ke di studionya SCTV, luar biasa besar sekali. Saya juga Iya. baru tahu Itu Oma ya. belum dapat informasi gitu ya. Waktu itu belum. Oh, iya, iya. Waktu itu belum, karena Pas kami baru keliling-keliling ya. datang, keliling-keliling, terus Oma coba siaran gitu. Iya. Ya, kita juga siaran gitu, terus sudah gitu. Karena yang tertua itu Oma, tertua Oma, yang lain masih muda-muda gitu. Iya. Ya, terus ya sudah, terus habis itu kita dipertemukan dengan direktur utamanya, ya, terus dari programnya, terus reporternya yang keliling itu yang menyampaikan Iya. saat itu ya. Iya, hampir mau menangis. Perasaan Oma nih sekarang, perasaan Oma bagaimana nih, Ma? Ya itu rasanya tidak percaya ya, tidak Iya. percaya. Jadi yang pertama bahwa itu syukur ya. Iya. Terus sayangnya Tuhan di proses perjalanan ternyata bahwa kebaikan itu akan selalu ketemu dengan kebaikan. Saya percaya itu gitu ya. Jadi saya juga menyampaikan itu juga pada waktu kita diwawancarai, karena itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Ya, betul. Iya. Jadi sesuatu yang kita buat mungkin tidak sadar ya, Ma ya. Iya, Kebaikan itu pasti Betul. Iya. ada buahnya ya, Ma ya. Iya, iya. Saya juga bijak sana saya. Iya. Jadi waktu itu memang akhirnya Oma juga merasa bahwa luar biasa ya, Oma ya. Surprise sekali gitu. Sekarang apa yang Oma sampaikan di saat menerima penghargaan nih? Yang pertama bahwa saya harus berterima kasih pada keluarga ya, yang selama ini memberi kesempatan saya untuk bisa berkarya seperti ini sampai sekarang. Terus juga teman-teman dari KSU Sampah Komodo, karena kita punya komunitas KSU Sampah Komodo, kami juga punya komunitas Rumah Pekerti, terus kita juga komunitas Bisu Tuli, gitu ya. Ya, itu. Oh gitu. Ya. Nah, Oma, berarti ini setelah dapat liputan ini artinya persembahan nih. Persembahan ini yang pertama ini siapa nih, Oma? Hadiah ini, Oma. Waktu itu ya Oma sampaikan, oh ini untuk keluarga atau untuk semua nih? Tidak. Saya pada waktu itu menyampaikan bahwa ini untuk Rumah Pekerti, untuk KSU, dan untuk teman-teman komunitas. Komunitas Tuli. ya. Oh
iya, luar biasa ya dapat tadi ini. Jadi ini kita langsung melihat ya. Kemarin kami lihat di berita ya Oma ya. Kita langsung lihat. Nah, Oma, ini di akhir nih Oma, pesan yang boleh disampaikan kepada semua yang pernah menjadi anggota Oma atau orang yang pernah didampingi oleh Oma nih. Silakan apa yang mau disampaikan nih. Termasuk sampai saat ini ya, silakan. Iya. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, untuk bagi banyak orang. Pada waktu kita sudah mempunyai ilmu yang dibagi orang lain, bagikanlah untuk yang lain juga. Supaya kita bersedekah. Bersedekah tidak mesti harus dengan uang, tetapi bersedekahlah dengan ilmu kita. Karena ilmu itu tidak akan berguna kalau hanya kita simpan sendiri. Ilmu itu harus dibagikan ke banyak orang. Sehingga banyak orang yang bisa terbantu dan bisa membantu banyak orang untuk meraih kehidupan lebih baik. Iya, nah Oma, ini kan Oma juga mendampingi orang yang tidak disadari ya. Iya. Memang seperti yang tadi perempuan yang terkena kasus, lalu mungkin bisu tuli. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa dan kepada semua orang menyaksikan nih. Mungkin saat ini dia merasakan bahwa dia pada titik terendah dalam hidup atau mungkin sedang menghadapi masalah nih. Apa nih Oma? Silakan. Tidak ada kata menyerah sebetulnya. Ya, karena saya sungguh percaya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan beban yang melebihi dari kekuatan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan jangan hanya sendirian. Kita harus bertemu dengan orang lain. Ya, berjejaring dengan banyak orang. Terus kita bertemu dengan banyak orang, itu yang akan membantu untuk bagaimana membantu bukan berarti harus memberi uang ya, tetapi bisa membantu untuk mencarikan teman untuk berdiskusi, atau juga bisa untuk memberikan solusi yang lainnya, seperti itu. Membantu menemukan jalan keluar seperti itu. Betul, iya. Itu juga penting. Dampingan. Nah, Oma, ini rencana lanjut nih Oma, Rumah Pekerti nih, ada kegiatan apa yang sedang dilakukan atau mungkin rencana mau dilakukan apa nih, Ma? Kalau untuk teman-teman, sekarang kita baru mendampingi untuk teman-teman perempuan yang muda, yang remaja, itu dari komunitas bisu tuli itu mengedukasi sesama mereka, supaya mereka kita ajak supaya mereka setara, menjadi setara seperti kita juga. Dan ini juga akan kita kampanyekan. Kemarin kita pergi ke dinas-dinas untuk menyampaikan bahwa mereka itu adalah kita juga. Jadi mereka juga mempunyai hak yang sama. Mereka harus dapat akses pelatihan dan sebagainya. Dan negara itu harus hadir untuk mereka. Pada waktu pelatihan, mengikuti kegiatan apapun, mereka perlu disediakan fasilitas yang untuk bahasa isyarat misalnya, yang untuk kebutuhan mereka. Itu yang untuk teman-teman dari komunitas tuli. Tetapi untuk teman-teman perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, tetap semangat. Tetap semangat. Kualitaskan diri. Jaga sehat. Anak-anak sangat membutuhkan ya. Betul, betul. Oke, Ma. Dan Mama, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya di saat ini. Dan pemirsa, kita bersyukur ya bahwa punya kesempatan ya bertemu dengan Oma. Karena kemarin kami cuma lihat di berita ya, di SPP, lalu di berita majalah bahwa Oma menerima hadiah ini. Dan juga kami lihat di Instagram dan lain-lain. Dan juga Oma, ini yang mau mengetahui informasi tentang Oma nih, ini lihat di media sosial apa nih? Instagram mungkin ya? Instagram ada. Instagram ada. Terus ada, kemarin kami baru dibantu website. Ada websitenya. Namanya Rumah Pekerti juga. Iya, itu dibantu dari Telkom kemarin. Dari Telkom dibuatkan website gitu. Terus kita juga di komunitasnya teman-teman, komunitas tuli juga bisa. Juga ada. Rumah Pekerti. Jadi yang mau, pokoknya yang mau mengetahui tentang Rumah Pekerti,
langsung klik saja ya. Iya. Klik di Google rumah pekerti, maka muncullah semua, termasuk wajah Oma. Oke. Iya. Oma, terima kasih sekali lagi Oma Baik, ya. untuk kesempatan dan waktunya. Iya. Dan pemirsa, ini kami langsung ya, ini langsung dari rumahnya Oma di sini, di rumah pekerti ini di Golko ini. Jadi kami langsung mengunjungi dari obrolan kita ini dilaksanakan di rumahnya Oma ya, di Ya, rumah pekerti terima ini. kasih sekali. Dan ya, kita bersyukur juga sudah bisa berbincang dengan Oma, dan ada banyak inspirasi dan informasi yang sudah dihadirkan ya untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, dan tetap bersama kami untuk mengikuti program-program berikutnya di podcast Labajo Insight. Oke, Oma, terima kasih. Terima Oma. kasih. Ya. Sayangi ibu bumi. Iya, sayangi Ibu Bumi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.